guys, balik lagi sama aku, Noviana. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas topik tentang mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dengan tema ragam bahasa. Tujuan diadakannya video ini adalah untuk memenuhi prasyarat UAS Bahasa Indonesia. So, tanpa berlama-lama, let's jump into the topic. Oke, jadi pada kali ini aku akan ngejelasin tentang ragam bahasa. Nah, sebenarnya ragam bahasa itu udah pernah dibahas di pertemuan ke-14, tapi di sini aku akan jelasin lagi berkenaan dengan UAS Bahasa Indonesia. Oke, so let's start it. Nah, jadi menurut kalian apa sih itu ragam bahasa? Apa ragam bahasa itu seperti bahasa daerah? Atau bahasa nasional? Bahasa Jawa? Bahasa Sunda mungkin? Well, kita lihat dulu pengertiannya. Nah, jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa yang berbeda sesuai dengan faktor yang ada. Nah, di sini terlihat ya, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa yang berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang ada. Terus apa aja sih faktornya? Mari kita lihat. Nah, jadi di sini ada faktor yang pertama adalah faktor budaya dan letak geografis. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Dari 34 provinsi, tentunya beragam bahasa yang ada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan letak geografis mempengaruhi penuh terhadap ragam bahasa yang ada. Contohnya, kalau di Jakarta, kita pasti sering dengar orang yang bilang lo gue. Nah, lo gue ini merupakan ragam dialek dari orang Jakarta. Namun mungkin menurut orang Jawa atau orang Sunda, lo gue ini terkesan kasar atau ya tidak semestinya lah, agak kurang sopan. Namun kalau di Jakarta hal itu merupakan hal yang lumrah karena memang dialeknya seperti itu. Nah, jadi intinya faktor budaya dan letak geografis, semakin berbeda faktor budaya dan letak geografis yang ada, maka semakin berbeda pula ragam bahasa yang ada pada masing-masing individu. Nah, yang kedua ada faktor ilmu pengetahuan. Jadi ada research yang memberitahu bahwa orang yang berpendidikan di atas rata-rata atau sekelas dengan sarjana cenderung akan memiliki ragam bahasa yang lebih sopan dan lebih halus dibandingkan dengan orang yang di bawah rata-rata, seperti SD atau SMP. Hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya. Misalnya dari contoh kecilnya saja, di kuliah kita pasti pernah disuruh untuk melakukan wawancara, kita mengerjakan tesis dan skripsi, kemudian kita juga melakukan presentasi, dan hal itu akan melatih otak dan mind kita untuk menggunakan ragam bahasa yang lebih sopan, karena kita sudah terbiasa akan hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga ada faktor historikal atau sejarah. Nah, faktor historikal atau sejarah ini berkaitan dengan faktor budaya dan letak geografis, yaitu faktor pertama. Kenapa? Karena faktor historikal atau sejarah ini berhubungan dengan nenek moyang kita ya. Jadi, misalnya mama dan papa kita atau nenek moyang kita berasal dari suku Jawa. Tentunya kita pasti akan memiliki dialek bahasa Jawa. Atau mungkin jika kita orang Jakarta, pasti kita akan memiliki dialek orang Jakarta. Kecuali kalau kita memiliki suku Jawa, namun kita tinggal di Jakarta misalnya. Hal itu akan berpengaruh pada letak geografis. Dialek kita pasti berbeda antara kita dengan orang yang Jawa Tulen. Jadi misalnya saya orang Jawa, tapi saya dari bayi hingga sekarang tinggal di Jakarta. Nah, hal itu ketika saya berbicara dengan orang yang memiliki kosakata Jawa Tulen, pastinya akan berbeda ragam bahasa yang dimiliki. Karena kita sudah terpengaruh atau terinfluence dengan letak geografis yang ada. Selain itu juga dipengaruhi oleh topik pembicaraan, lawan bicara, medium pembicara, serta gaya hidup dan pergaulan. Jelas, kalau berbicara dengan lawan bicara, misalnya ketika kita berbicara dengan dosen, kita cenderung menggunakan bahasa yang formal ataupun sopan lah, paling enggak. Kenapa begitu? Karena dosen merupakan pendidik dan juga orang yang lebih tua dari kita. Oleh karena itu, kita menghormati dan sebisa mungkin menggunakan bahasa yang sopan. Berbeda dengan orang yang sebaya dengan kita, teman sebaya. Kita cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang non-formal. Kemudian ada 4 klasifikasi ragam bahasa. Nah, di sini ada 4 klasifikasi besar ragam bahasa yang ternyata berhubungan satu sama lain.
Yang pertama ada ragam bahasa lisan berhubungan dengan ragam tidak baku, dan ragam bahasa tulis yang ternyata berhubungan dengan ragam baku. Loh, kenapa berhubungan? Mari kita lihat dulu pengertian masing-masing. Jadi ada ragam lisan. Ragam lisan itu adalah ragam bahasa yang dilakukan secara langsung antara orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Jadi basically ragam lisan itu seperti orang berbicara face to face pada umumnya. Kemudian ragam bahasa lisan diperjelas dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi jelas. Ketika kita melihat lawan bicara kita memiliki body language yang berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, kita pasti akan merasa bingung. Contoh, ketika kita sedang menangis, ketika kita sedang sedih, tetapi kita malah tertawa. Hal itu akan menimbulkan misunderstanding, bukan? Kemudian, ini ada contohnya, yaitu yang pertama, ada kalimat, kata Bu Ayu, kita nggak boleh ngomongin orang. Kedua, aduh aku malas banget sih bikin tugas itu. Kemudian dia bilang, kamu bukan orang yang baik. Nah, dari ketiga kalimat ini kita lihat semuanya memiliki ragam bahasa yang tidak baku. Nah, di sini juga ditulis ragam bahasa lisan cenderung bersifat tidak baku dan menggunakan bahasa keseharian. Mengapa begitu? Karena ragam bahasa lisan berkaitan dengan pembicaraan face to face. Ketika kita berbicara, pastinya kita akan sering menggunakan bahasa yang non-formal atau bahasa sehari-hari. Bahkan ketika kita berbicara dengan dosen pun, ketika kita berbicara dalam lingkungan yang non-formal atau acara yang tidak terlalu formal, kita akan cenderung menggunakan bahasa yang non-formal, walaupun tetap sopan. Seperti itu. Kemudian ada ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang dilakukan secara tidak langsung antara orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Jadi ragam tulis ini tidak secara face-to-face, tapi menggunakan media, seperti paper atau kertas, kemudian ada internet, handphone, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan dan penulisan kata berperan penting dalam ragam tulis. Jelas, ketika kita menggunakan kaidah bahasa dan penulisan kata yang membingungkan, pastinya lawan bicara kita tidak akan mengerti maksud yang kita sampaikan. Berbeda dengan kita face to face dengan orang bisa melihat body language kita, intonasi kita, face kita bagaimana. Namun kalau kita menggunakan ragam tulis, orang tidak tahu ekspresi kita bagaimana, sehingga jika kita tidak memfix atau memperbaiki kaidah kebahasaan, orang cenderung tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Di sini ada contoh ragam bahasa tulis, contohnya misalnya Bu Ayu berpesan, jika kita tidak boleh membicarakan orang lain. Dia berkata, kamu bukan orang yang baik. Nah, di sini ditulis juga ragam bahasa tulis cenderung bersifat tidak baku dan menggunakan bahasa yang formal atau baik. Mengapa begitu? Karena cenderung ragam bahasa tulis digunakan untuk laporan, untuk tesis, untuk skripsi, dan rata-rata memakai bahasa yang formal atau baku. Nah, kemudian di sini sebagai tambahan ada pengertian ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang diakui masyarakat Indonesia sebagai bahasa resmi yang memiliki kaidah bahasa yang lengkap dan terstruktur. Kemudian di ragam tidak baku adalah ragam yang dipakai sebagai masyarakat sebagai bahasa sehari-hari. Kaidah bahasanya menyimpang dari norma baku. Menyimpang ini bukan menyimpang yang aneh-aneh, tapi menyimpang dari norma baku. Misalnya, contohnya kata saya berkata. Seringkali orang menggunakan berkata menjadi bilang atau ngomong. Orang ngomong, orang bilang. Itu kan menyimpang dari norma baku. Oke, jadi segini aja pembahasan kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang disampaikan. Jadi istilahnya, intinya ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa yang berbeda sesuai dengan konteks yang ada. Konteksnya sendiri bisa terjadi karena letak geografis, ataupun dari topik pembicara dan lawan bicara yang ada. Sedikit quotes dari saya, cintai bahasa nasionalmu, tapi jangan lupakan bahasa daerahmu. Thanks for watching, and thank you. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga dari pembahasan tadi, kalian menjadi semakin mengerti dan semakin ingin mempelajari tentang bahasa Indonesia. Aku Noviana, thanks for watching, and thank you!